Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini males-males juga saya sebenarnya bikin konten ini. Ini lagi sudah agak mereda sih, kemarin sempat rame masalah penyelenggaraan peringatan Maulid. Nah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang bilang bid'ah, jadi terus memprovokasi supaya itu bid'ah gitu. Oke lah. Jadi gini. Menurut saya itu bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah pembahasan kasus penyelenggaraan peringatan Maulid ini sebagai kejadian kontemporer atau kejadian klasik. Dalam arti kalau klasik itu terjadi di zaman Rasulullah, pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kalau kontemporer enggak, contohnya naik pesawat. Nah, kalau naik pesawat ini kan enggak, pesawat terbang kan enggak ada di zaman Rasulullah. Terus jamaknya gimana sholatnya? Padahal udah 1000 kilo tapi belum 2 jam, nah, misalkan gitu. Nah, itu kontemporer. Nah, kalau menurut saya dari sisi ini Maulid itu bisa dipandang dari dua sisi. Memang dari sisi klasik itu zaman Rasulullah memang tidak ada yang merayakan Maulid Nabi, tidak ada yang ulang tahunin Nabi gitu ya. Tetapi nilai-nilai yang didakwahkan oleh Rasulullah itu senantiasa segar karena masih ada Rasulullah, cerita-cerita peperangan, hikmah-hikmah dan lain-lain itu masih ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in ya. Jadi memang belum perlu menyelenggarakan hal itu gitu ya. Yang kedua dari sisi klasik adalah ulang tahun itu memang sering peringatan yang tasabuh ya, mengikuti kebiasaan kaum Nasrani. Ya ini yang nggak boleh. Kalau kita cuma memperingati saja tiup lilin untuk Rasulullah ya itu salah. Nah, jadi memang zaman Rasulullah nggak ada. Jadi yang berpedoman pada dalil ini, monggo saja tidak usah merayakan Maulid, tidak usah memperingati Maulid. Merayakan beda lagi ya, karena hari raya itu cuma ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau peringatan bisa jadi, cuma tidak usah memperingati ulang tahunnya Rasulullah. Memang iya, karena zaman dulu nggak ada. Tetapi bagi yang mau memperingati dan mengambil intisari sejarah ya seperti kajian biasa nggak apa-apa. Itu dari sisi klasik dan dari sisi kontemporer mana. Kalau dari sisi kontemporer memang baru muncul sekarang peringatan itu gitu loh. Dan itu tidak bermasalah. Kemudian dari sisi yang lain yaitu dari sisi tipe ibadahnya, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah yang bukan mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang diatur ritualnya, jadi semacam ibadah ritual. Ya, kalau paling gampang lah hablum minanas, hablum minallah ya. Sementara yang bukan mahdoh adalah hablum minanas. Prinsip dua ibadah ini, yaitu ibadah mahdoh, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi hukumnya. Kalau sholat maghrib 3 rakaat ya cukup 3 rakaat, kecuali misalkan sholat isya bisa dipotong jadi 2 dengan syarat-syarat tertentu. Nah itu ciri ibadah mahdoh. Jadi tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi karena terkait dengan hablum minallah. Terus yang kedua adalah ibadah yang bukan mahdoh. Ibadah yang bukan mahdoh itu adalah ibadah hablum minanas kebanyakan. Dalil utama dari hablum minanas adalah muamalah. Ya ini jangan lakukan yang dilarang. Kalau nggak dilarang kerjakan juga nggak apa-apa. Itu dalil untuk ibadah yang non mahdoh ya. Kalau ada misalkan jamaah salaf yang memang beranggapan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah ibadah mahdoh, ya berarti memang tidak usah melaksanakan karena dia berkeyakinan itu diidentifikasi sebagai ibadah mahdoh. Tetapi bagi kalangan lain yang sering memperingati ya, melaksanakan peringatan Maulid Nabi, mereka menganggap sebagai muamalah, sebagai ibadah non mahdoh, sebagai hablum minannas, yang dalilnya adalah tidak boleh, yang dikerjakan adalah yang tidak boleh, yang ada larangannya. Itu saja sebetulnya. Jadi sama-sama benar. Dari sisi mahdoh non mahdoh pun ini sama-sama benar bagi yang menyelenggarakan peringatan dan bagi yang tidak ya. Jadi sebetulnya sama saja menurut saya itu, kalau menurut saya ya.
Mungkin itu dulu dalam panjang ini, udah 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.